bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GBKP dimanapun kita berada. Kiranya damai, sejahtera, dan kesehatan memenuhi kita karena Tuhan menyertai kita. Kembali kita dalam renungan minggu untuk Minggu Tritugas Gereja tanggal 14 Agustus tahun 2022. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan yang melandasi renungan kita hari ini, mari kita menyatukan hati, kita mohon penyertaan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga dan yang berkuasa di atas bumi, kami mengucap syukur Tuhan, berkat kasih Tuhan masih bisa kami rasakan hingga saat ini. Izinkan kami merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, agar kami juga mampu melakukan segala kehendak Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan di kehidupan kami ini. Berikan kami damai sukacita, sehingga dalam menerima firman Tuhan, kami mampu menerima firman Tuhan dengan hati yang penuh damai dan sukacita, sehingga kami mampu juga untuk memberitakan, meneruskan firman-Mu ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dalam perenungan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul. Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul yang ke-8. Pasal yang ke-8, ayat 4 sampai ayat yang ke-13. Mari kita buka dan kita akan baca bersama-sama Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 4 sampai ayat yang ke-13. Mari demikianlah isinya, mari kita baca bersama-sama. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Sampai demikianlah firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita, dan tema kita adalah sehati dalam pengajaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai pengajaran iman kepada Kristus sebagai orang-orang percaya, sebagai warga gereja, kira-kira apakah yang paling saudara banggakan?
Apa yang paling saudara banggakan sebagai orang Kristen, sebagai warga gereja? Apakah karena bangga karena punya jabatan di gereja? Bangga karena punya gedung gereja yang besar dan mewah? Bangga karena punya teman-teman persekutuan yang solid? Atau apa? Banggakah kita ketika kita menjadi bagian dari gereja yang ikut bersaksi, yang ikut bersekutu, dan ikut berdiakonia? Mari sejenak kita akan bercermin dari kisah gereja mula-mula, bagaimana dulu banyak orang yang bersukacita menjadi pengikut Kristus, menjadi warga gereja. Surat Kisah Para Rasul yang telah kita baca ini merupakan kisah pelayanan para rasul dan para pengikut Kristus setelah para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus. Di peristiwa turunnya Roh Kudus ada lebih dari 3.000 orang yang dibaptis di dalam nama Yesus. Dan terjadilah pertambahan pengikut Kristus yang cukup pesat. Banyak orang yang tadinya belum mengenal Kristus atau yang tidak percaya sama sekali kepada Kristus beralih menjadi pengikut Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena pengajaran yang disampaikan para rasul yang tersebar menjelajah seluruh negeri, dan juga pengajaran yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus yang setia. Maka meskipun pada saat itu terjadi banyak penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, contohnya Stefanus yang mati martir, mati karena mempertahankan imannya, namun itu tidak menyurutkan semangat para pengikut Kristus untuk tetap memberitakan Injil, termasuk Filipus. Filipus adalah salah seorang pengikut Kristus yang setia, yang di dalam beberapa artikel dikatakan dia adalah diaken. Dia pergi ke suatu kota di Samaria, dikatakan di sini. Samaria itu di mana? Dulunya di kitab Perjanjian Lama, di zaman Perjanjian Lama, Samaria itu adalah wilayah Israel bagian utara, yang penduduknya merupakan hasil kawin campur. Hasil asimilasi antara orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Sehingga kemudian orang Samaria itu diberi label sebagai orang-orang yang dipandang tidak murni Israel lagi. Dipandang negatif. Bukan orang Israel murni karena darahnya sudah bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga bisa dikatakan hubungan antara orang Yahudi asli dengan orang-orang Samaria itu ada hubungan yang dipenuhi dengan ketegangan, permusuhan, perang dingin, begitulah kira-kira. Namun tidak menyurutkan semangat Filipus sebagai orang Yahudi untuk terus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil sampai pada orang-orang Samaria. Stigma label yang ada pada orang-orang Samaria tidak membatasi keinginan Filipus untuk menyampaikan kabar baik. Dan apa hasilnya? Hasilnya ternyata banyak orang yang mendengar pengajaran dan yang menyaksikan tanda-tanda mujizat yang diadakan oleh Filipus, membuat mereka bulat hati untuk menjadi pengikut Kristus. Ayat yang ke-6. Dengan bulat hati mereka menjadi pengikut Kristus. Sebab mereka telah melihat bagaimana roh-roh jahat dikeluarkan dari orang-orang yang kerasukan, dan banyak orang lumpuh dan orang yang timpang disembuhkan. Ayat yang ke-7. Sehingga dikatakan sangat besar sukacita dalam kota itu. Mereka sangat bersukacita menerima Kristus, menerima kabar baik. Lalu dari peristiwa itu ada satu kisah menarik
mengenai seorang tukang sihir yang bernama Simon. Simon yang sebelum kedatangan Filipus menyampaikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan dan membuat tanda-tanda mujizat. Sebelumnya Simon ini banyak pengikutnya. Banyak orang yang takjub kepada Simon sejak dahulu. Di ayat yang ke-9 dikatakan. Sehingga semua orang besar maupun kecil itu mengikuti Simon dan mengatakan bahwa Simon ini di dalamnya ada kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dalam terjemahan bahasa Karo dikatakan maka ninakala si terem ibas ia mau kuasa di bata si igelari kuasa si melin. Jadi bisa kita bayangkan begitu diagung-agungkannya Simon ketika orang-orang itu melihat bagaimana dia melakukan perbuatan sihir. Orang-orang percaya bahwa di dalam diri Simon itu ada kuasa yang besar, kuasa Allah. Padahal Simon hanyalah tukang sihir. Bisa kita bayangkan ketika ada orang yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit tanpa operasi, tanpa perawatan yang panjang, tentu saja menjadi laris. Banyak pengikutnya, banyak yang datang kepadanya. Hal-hal yang demikian sampai sekarang ini pun masih laris. Sampai sekarang ini di mana ada orang yang dianggap sakti, pasti akan didatangi, pasti akan dicari. Tidak peduli jarak yang jauh yang harus ditempuh, yang penting bisa sembuh oleh karena orang yang sakti tadi. Kira-kira seperti itulah Simon ketika itu. Dianggap seperti orang sakti yang mampu menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Namun oleh karena kehadiran Filipus terjadi perubahan. Yang tadinya di mana orang-orang mengikuti Simon, membangga-banggakan Simon, kemudian setelah melihat bagaimana Filipus menyampaikan pengajaran, menyampaikan Injil dan melakukan tanda-tanda mujizat, mereka malah bulat hati menjadi pengikut Kristus. Baik laki-laki maupun perempuan semua minta dibaptis di dalam nama Kristus. Bahkan Simon sendiri pun si tukang sihir itu ikut menjadi percaya kepada Kristus. Mengapa? Padahal tadinya dia berlagak seolah-olah dia sangat penting ya. Seolah-olah dia orang yang penting, orang yang berkuasa. Tapi kemudian dia berubah menjadi pengikut Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja Simon takjub oleh karena tanda-tanda mujizat yang diperbuat oleh Filipus. Dan dia merasa kuasa itu tentu jauh lebih besar dibanding apa yang bisa dia lakukan selama ini. Itulah awal mula yang membuat orang-orang banyak ketika itu, khususnya Simon, menjadi pengikut Kristus. Dia melihat ada tanda-tanda mujizat, maka dia ikut. Dan sejak ia dibaptis, sejak menjadi pengikut Kristus, dia senantiasa bersama-sama Filipus. Dikatakan di ayat yang ke-13. Dia semakin takjub dan dia terus setia mengikut Filipus. Apa kira-kira pesan dan makna dari firman Tuhan hari ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama, kisah ini bisa dikatakan terjadi karena adanya pemberitaan. Ya. Kisah ini terjadi karena ada pemberitaan. Bagaimana Filipus datang ke kota Samaria, ya, ke suatu kota di Samaria, memberitakan. Berita yang ia bawa itu direspon oleh orang banyak dengan sukacita. Kalau saja Filipus tidak memberitakan Injil kepada orang-orang di suatu kota di Samaria, tentu tidak ada yang menjadi pengikut Kristus. Karena sebaik apapun berita yang kita ketahui, bila tidak kita beritakan, tentu tidak akan tersebar. Dan dengan adanya pemberitaan yang disampaikan oleh Filipus,
timbullah rasa ingin tahu orang-orang banyak itu untuk membuktikan benar atau tidaknya. Sehingga ketika mereka melihat itu benar, mereka mengikut Kristus, mau percaya pada berita yang disampaikan oleh Filipus. Dengan kata lain, sesuatu yang benar yang diberitakan itu pasti terus akan tersebar. Namun sesuatu yang tidak benar yang diberitakan, atau istilahnya adalah hoax, ya, itu tidak akan bertahan lama. Pemberitaannya akan berhenti dengan sendirinya. Jadi berita kalau tidak disampaikan tidak akan tersebar, dan kalau berita itu benar itu akan terus tersebar. Tapi ketika berita itu tidak benar, maka itu akan berhenti dengan sendirinya. Pemberitaan Injil itu terus tersebar bahkan ribuan tahun setelah pemberitaan yang dimulai oleh para rasul, oleh Filipus ketika itu, yang semuanya pengikut Kristus itu pergi ke seluruh penjuru dunia. Dan tiada berhenti, pemberitaan itu tiada berhenti hingga kini, hingga saat ini. Ya. Injil mendatangkan sukacita seperti yang terjadi pada orang-orang Samaria tadi, sehingga dengan bulat hati mereka mengikut Kristus. Itu terus tersebar hingga hari ini. Pemberitaan tentang kabar baik itu terus tersebar. Berarti bisa dikatakan Injil adalah kebenaran yang pasti terus akan diberitakan. Maka mari sebagai warga gereja, sebagai pengikut Kristus, memberi diri. Kita ikut ambil bagian menjadi pemberita Injil, baik melalui pengajaran maupun melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, maupun melalui pelayanan yang kita tekuni, dan setiap pemikiran yang bisa membawa kita beriman kepada Tuhan dan membawa orang lain juga beriman kepada Tuhan. Kalau dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang sudah menerima kabar baik, sudah menerima kabar sukacita, dan menjadi beriman, tentu damai sejahtera pasti akan tercipta. Tidak akan ada pembunuhan, tidak akan ada peperangan, tidak akan ada ego dan haus kekuasaan, karena iman kepada Tuhan memampukan setiap orang menjadi pembawa damai. Demikianlah kabar baik itu bekerja. Injil membawa sukacita bagi yang sengsara, bagi yang remuk hati, dan membebaskan orang-orang yang tertawan, yang terkurung, menghibur yang berkabung, yang dinyatakan Tuhan melalui Nabi Yesaya di kitab Yesaya 61 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, yang menjadi bacaan kita yang pertama hari ini. Injil ataupun kabar baik, berita firman Tuhan itu akan mendatangkan damai sejahtera. Lalu yang kedua, Filipus, dia memilih suatu kota yang ada di Samaria untuk memberitakan Injil, memberikan pengajaran. Itu adalah bukti bahwa Injil tidak hanya ditujukan pada orang-orang tertentu. Mengenal Injil adalah hak setiap orang. Dan kuasa Tuhan yang bekerja melalui tanda-tanda mukjizat itu pun tidak hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu, melainkan hak setiap orang yang percaya. Jadi dengan kata lain, dimanapun dan kapanpun, ya, dimanapun kita berada, jangan malu memberitakan Injil. Karena setiap orang punya hak untuk mendengar, menerima Injil. Jangan malu menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus masa kini yang setia melakukan pengajarannya dimanapun dan kapanpun. Mari menjadi berkat dengan mengasihi dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Berlaku benar, ya, sekaligus menyuarakan kebenaran, karena setiap orang berhak mengenal Kristus melalui kita. Melalui kita yang melakukan pengajaran Kristus. Ketika pengajaran Kristus hidup dalam diri kita, dalam keseharian kita,
Kita sudah menjadi bagian orang-orang yang memberitakan firman-Nya. Sehingga setiap orang yang melihat kita, haknya dipenuhi. Mereka yang berhak menerima Injil sudah bisa mengenal Injil, mengenal Kristus melalui kita anak-anak Tuhan. Yang ketiga, gereja mula-mula itu terbentuk dari persekutuan orang-orang percaya. Disitulah tempat para rasul menyampaikan pengajaran dan setiap pengikut Kristus dengan setia bersatu hati untuk belajar. Bersatu hati untuk belajar. Sekarang pun hendaknya demikian. Kiranya gereja tidak kehilangan hakikatnya sebagai tempat menyampaikan pengajaran Tuhan. Dan sebagai jemaat, kita juga tidak kehilangan minat untuk belajar firman Tuhan. Tugas gereja adalah mengajar, memberitakan Injil, melayani, dan mengajak setiap orang percaya bersekutu, memuji, dan menyembah Tuhan. Itu tugas gereja. Inilah yang dinamakan tritugas gereja, ya. Bersaksi, memberitakan Injil, atau dengan istilah yang kita kenal marturia. Melayani orang-orang yang lemah, yang berduka, yang sakit, yang kita kenal dalam istilah diakonia, dan bersekutu menyembah Tuhan, yaitu yang kita kenal dengan istilah koinonia. Itu tritugas gereja: marturia, diakonia, koinonia. Ketiga-tiganya tidak dapat dipisahkan. Ciri-ciri gereja yang hidup adalah gereja yang melakukan tritugas tersebut. Itu baru namanya gereja yang sebenarnya. Karena gereja bukanlah sebatas gedungnya yang mewah atau menaranya yang tinggi. Karena yang utama adalah bagaimana gereja hadir sebagai garam dan terang bagi sekitarnya. Berguna. Jadi siapakah yang wajib mengerjakan tritugas gereja? Siapakah yang seharusnya berdiakonia? Siapakah yang seharusnya bersaksi tentang firman Tuhan? Dan siapakah yang seharusnya bersekutu untuk menyembah Tuhan? Apakah cukup hamba-hamba Tuhan saja? Tentu tidak. Tritugas gereja adalah tugas kita semua orang-orang percaya. Kita yang mengaku pengikut Kristus. Kita, saya dan Anda, kita semua wajib melakukan tritugas gereja. Banyak orang yang hanya ingin dilayani, ingin mendengar saja, datang ke gereja, duduk diam, pulang. Lalu menyimpan berita itu di dalam hatinya saja, tanpa bersaksi. Tentu itu bukanlah pengikut Kristus yang sebenarnya. Bukan gereja yang hidup. Karena kita adalah gereja yang hidup, yang harusnya bersaksi, melayani, dan bersekutu. Orang-orang yang hanya ingin dilayani, yang hanya ingin mendengar saja, seolah-olah firman Tuhan itu seperti dongeng atau novel komik bagi dia. Orang-orang seperti itu suatu waktu ketika ada hal yang tidak mengena di hatinya, itu pasti langsung surut. Kalau tidak pindah gereja, ya diam di rumah, tidak lagi datang ke gereja. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini semua adalah ciptaan Tuhan. Dalam persekutuan sebagai pengikut Kristus, kita percaya bahwa kita dijadikan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan. Kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan. Jadi kita semua ini bertugas dalam pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10 yang menjadi ayat invokasio kita. Yang keempat, banyak orang percaya yang bertanya mengapa mujizat saat ini bekerja tidak lagi dengan cara yang sama seperti yang dahulu diperbuat oleh para rasul. Ya, kalau kita lihat di sini tadi bagaimana Filipus bisa mengusir roh jahat, menyembuhkan orang yang timpang dan lumpuh. Namun sekarang banyak orang yang berkata, kenapa tidak terjadi lagi? Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya
mujizat itu selalu ada hingga saat ini. Mujizat Tuhan terus bekerja. Hanya saja seringkali kita merasa itu bukan mujizat. Kita merasa itu hal yang biasa. Misalnya, saat kita sembuh dari sakit penyakit, kita merasa itu karena kita minum obat. Padahal kalau Tuhan tidak berkuasa atas obat yang kita minum atau makanan yang kita makan, kita tidak akan memperoleh kesembuhan. Itu sebenarnya mujizat kesembuhan. Lalu ada juga orang yang ingin punya keturunan lalu menempuh metode bayi tabung. Berhasil. Berhasil, lalu dia menganggap itulah kemajuan teknologi. Padahal di samping itu banyak orang-orang yang mau bayi tabung pun tidak berhasil. Karena Tuhan tidak bekerja melalui usahanya itu. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Ketika itu berhasil, itu karena Tuhan. Itulah mujizat itu. Tuhan bekerja melalui metode yang telah ditempuh. Atau ada juga orang selamat dari celaka. Seringkali orang menganggap itu hanya kebetulan, untung. Padahal kalau bukan karena Tuhan, bisa jadi celaka itu merenggut nyawanya atau paling tidak membahayakan keadaannya sehingga membuat dia lumpuh dan sebagainya. Banyak hal yang sebenarnya mujizat tapi kita logikakan. Kita menganggap itulah kebetulan, itulah karena kemajuan teknologi, itulah karena obat. Masih banyak lagi orang-orang yang melogikakan semua yang terjadi dalam hidupnya sehingga kita anak-anak Tuhan ikut dibutakan mata rohani kita. Mujizat Tuhan itu selalu ada. Bahkan ketika kita bangun pagi-pagi pun itu mujizat. Karena tidak ada yang bisa memastikan besok kita bangun dengan sehat, segar. Kita pasang alarm kita padahal kita belum tentu bangun besoknya. Bisa jadi kita mati malam hari. Tapi mujizat Tuhan menghidupkan kita di pagi hari, membangunkan kita di pagi hari. Itu mujizat. Namun jangan pula mudah tergiur pada tawaran-tawaran yang memakai tameng mujizat. Karena mujizat terjadi bukan karena kehebatan seseorang. Bukan. Jangan seperti orang-orang yang mengikut Simon, yang hanya takjub karena dia melakukan perbuatan sihir yang orang lain tidak mampu. Mujizat-mujizat terjadi itu karena ada kuasa Roh Kudus. Bukan karena orangnya, tapi karena Roh Kudus melingkupi orangnya. Kalau kita mau teruskan baca sampai ke ayat yang ke-16, bagaimana Filipus mendoakan orang-orang Samaria, menumpangkan tangannya supaya orang-orang Samaria itu dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga mereka bisa mengusir setan dalam nama Kristus. Itu terjadi karena imannya. Jadi bukan karena orangnya. Ingat, ketika ada orang yang mengaku dia mampu mengusir setan, dia mampu melihat setan, dia mampu meramal masa depan, itu bukan orangnya. Ujilah. Karena kalau dia mengaku berlagak seperti orang penting seperti Simon, berarti itu sama dengan Simon. Perbuatannya adalah perbuatan sihir, bukan mujizat Tuhan. Karena mujizat Tuhan bekerja bukan karena orangnya, tapi karena imannya. Jadi bisa jadi hari ini si A melakukan mujizat, besok si B melakukan mujizat. Bukan berarti melulu si A saja. Karena Tuhan bisa bekerja melalui siapa saja. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan mampu melakukan mujizat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mampu mengusir setan dalam nama Yesus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus karena ada imannya, itu pasti mampu mendoakan orang sakit. Jadi bukan karena orangnya, tapi karena kehebatan dan kuasa Tuhan Allah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, di gereja GBKP ada banyak kegiatan-kegiatan yang dibuat selain kebaktian minggu. Ada kebaktian anak dan remaja, ada PA Mamre, Moria, Permata, KKR, Saitun. Semua lengkap. Ada juga kebaktian perpulungan jabu-jabu atau PJJ. Di minggu Tritugas gereja ini kita diingatkan,
sebagai warga gereja, sejauh apa kita sudah mengambil bagian dalam menjalankan tugas gereja ini? Banggakah kita ketika kita sudah ambil bagian dalam tugas gereja? Janganlah kita hanya menjadi Kristen KTP yang hanya datang hari Minggu, duduk diam, pulang, dan tidak memberitakan firman Tuhan kepada siapapun, hanya menyimpannya di dalam hati. Hendaklah kita melakukan tugas gereja. Kita ikut melayani, kita ikut bersaksi, kita ikut bersekutu. Ketika ada saudara kita yang berduka, kita ikut menghiburkannya. Itu termasuk pelayanan. Maka gereja ada bukan untuk dirinya sendiri. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus. Kita ada bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita ada hadir di dunia ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di mana dan kapan saja. Kiranya kasih penyertaan Roh Kudus memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu kembali mengingatkan kami dan menyegarkan pikiran kami. Untuk kami mengingat kembali apa panggilan hidup kami sebagai warga gereja. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa bersaksi memberitakan firman-Mu, baik melalui pekerjaan maupun pelayanan kami, juga mampu ikut melayani dan mampu tetap setia bersekutu menyembah Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar dalam kehidupan kami hadir menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Sehingga melalui kami anak-anak-Mu Tuhan, nama Tuhan termulia. Di dalam nama